Halo semuanya, selamat datang di Apa FM, podcastnya Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa, Universitas 11 Maret, Surakarta. Hai semuanya, kenalin aku Haidar Dewa. Aku merupakan salah satu staf dari Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa periode 2025 dari bidang visual informasi, dan aku diamanahi sebagai kepala divisi bagian branding. Salam kenal semuanya. Oke, adanya aku di sini, aku akan menemani Sobat Alozen pada Apa FM episode pertama. Nah, sebelum mulai inti pembicaraan, aku mau jelasin sih Apa FM. Nah, Apa FM merupakan salah satu program kerja yang dimiliki oleh bidang visual informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi dan juga pengalaman berharga dari narasumber apapun pembicara yang kita undang. Pastinya mereka memiliki pengalaman yang berharga dan gak kalah kerennya. Langsung saja kita mulai pada episode Apa FM yang pertama. Oke, di sini pastinya aku nggak sendirian, aku ditemani oleh penggawa dari Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa. Kita sambut. Halo Mas Tegar. Halo Mas Haidar. Boleh dong kenalin nama dan jabatan yang ada di Himpunan Mahasiswa Peternakan? Siap. Sobat Alozen ya namanya? Iya, Sobat Alozen. Sebelumnya Mas Haidar terima kasih dan juga teman-teman Alozen. Perkenalkan, aku Tegar Haji Syahid, biasa dipanggil Tegar. Dan di sini saya diamanai sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa, terutama dari Peternakan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret. Oke teman-teman, pastinya kalau udah nggak asing ya sama Mas Tegar ini, dia merupakan ketua Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa pada periode ini. Oke Mas Tegar, sebelum masuk ke pembicara inti, aku mau tanya-tanya nih, kan ini pada bulan puasa ya. Siap, benar banget. Gimana nih pada bulan puasa ini? Apakah lancar puasanya? Alhamdulillah sudah memasuki hari keberapa ya Mas? Hari Mungkin pertengahan, ya, masuk pertengahan. Sejauh ini mungkin aman. Alhamdulillah kita melihat juga teman-teman walaupun kita berkegiatan di bulan Ramadan tidak mengurangi spirit kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan lah. Iya. Nah, untuk Sobat Alozen juga, semoga puasa kalian lancar dan diperlukan di Ramadan selanjutnya. Amin. Oke, tema kali ini kita akan membawakan sebuah tema, yakni mengenai seputar Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa. Oke, langsung saja Mas Tejar. Aku mau tanya, sebenarnya HMP Appalosa itu apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Haidar dan mungkin izin menjawab ya teman-teman sekalian. Seperti yang kami tahu, HMP atau Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa merupakan organisasi kemahasiswaan tentunya di lingkup Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret. Yang mana HMD ini didirikan dengan tujuan banyak sekali ini ya. Dan itu semua sudah tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Teman-teman nanti juga bisa menyimak sendiri. Kalau kita mengomongkan di sini tentu tidak akan cukup waktunya. Iya, benar. Tentunya banyak sekali tujuan didirikan HMD ini. Sederhananya adalah bagaimana ini bisa menjadi wadah ataupun menghimpun, namanya saja juga himpunan ya Pak. Iya. Dapat menghimpun mahasiswa, khususnya keluarga besar mahasiswa peternakan, Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret, yang mana mereka tidak cuma untuk menghimpun, tidak cuma untuk berhimpun, tapi mereka bisa nih memanfaatkan wadah ini untuk memantik perannya sebagai seorang mahasiswa. Berperan sebagai mahasiswa pada umumnya dalam hal apapun, baik akademik maupun non-akademik. Kurang lebih seperti itu Mas Aldo. Oke. Nah, pasti kalian juga udah nggak asing kan sama HMP Appalosa. Yang dimana HMP Appalosa ini sebuah wadah inklusif bagi mahasiswa, dimana untuk memajukan fakultas peternakan kita. Oke, lanjut. Nah, ngomong-ngomong, kemarin pada bidang kami yaitu visual informasi sudah mempublikasikan mengenai nama kabinet baru di Himpunan Mahasiswa Peternakan Appalosa, yakni kabinet Golden Era. Boleh dong diceritain awal muasal dari nama Golden Era ini? Mungkin kita flashback dulu ya Mas. Iya. Kenapa sebelum kita menuju ke Golden Era, kita menuju ke himpunan ini dulu. Kenapa kok Himpunan Mahasiswa Peternakan di UNS ini kita ambil dari kata Appalosa. Sebenarnya
Apalosa ini diambil dari salah satu jenis kuda yang berasal dari Amerika Serikat kalau nggak salah ya teman-teman. Iya. Berasal dari Amerika Serikat yang mana terdapat beberapa ciri khusus yang mana ini dapat menjadi filosofis dan diharapkan ini dapat menjadi satu teladan dan memantik bagaimana himpunan ini dapat meniru ataupun dia istilahnya berkembang seperti halnya nama Apalosa itu sendiri. Apalosa adalah salah satu jenis kuda dari Amerika Serikat yang mana terdapat ciri khusus atau keistimewaan dari kuda tersebut. Di antaranya Mas Haidar. Yang pertama, Apalosa ini memiliki salah satu ciri keunikan dari bulu atau rambut ya. Kalau Rambut. Bulu untuk ayam. Keunikan rambutnya yang memiliki ciri khas khusus yang mana menandakan ini membedakan atau menjadi pembeda dari jenis-jenis kuda yang lain. Nah, diharapkan dari sini kita dapat menggarisbawahi Mas Haidar, Apalosa ini juga menjadi ormawa yang berbeda dengan ormawa-ormawa yang lain dalam aspek apapun tentunya. Dan juga salah satu keunggulannya walaupun secara visual ataupun secara bentuk tubuh, postur tubuh dan lain sebagainya bisa dikatakan standar dan sama dengan jenis-jenis yang lain, namun Apalosa ini memiliki daya juang atau daya tahan yang tinggi, yang mana ini dapat kita ambil untuk teman-teman yang bergabung atau berhimpun di himpunan peternakan Apalosa dapat memiliki daya juang dalam hal apapun, semangat yang tinggi tentunya. Ini seperti itu. Nah, untuk golden era-nya sendiri ini sebenarnya melalui satu hal yang panjang, tidak satu keputusan yang muncul begitu saja, namun atas berbagai pertimbangan dari kita berputar pikiran, berputar pendapat dari satu penggawa dengan penggawa yang lain, tentunya kenapa kok kabinet periode ini kita namakan dengan kabinet golden era. Oke. Kabinet golden era ini Mas Haidar, tentunya kita merepresentasi ya dari mana masa emas ataupun puncak kejayaan. Yang mana hal ini kita bertumpu dari 3 hal Mas Haidar, yakni eksplorasi, kemudian transformasi sejati dan juga edukasi. Yang mana dari besar ini Mas Haidar, golden era ini memprestasikan puncak kejayaan yang bertumpu pada eksplorasi tiada henti. Yang mana hal itu satu prinsip fundamental yang menggerakkan suatu hal inovasi atau pencarian yang tanpa batas lah dalam hal apapun, dalam inovasi, kemudian substansi, dan juga terobosan pragmatis tentunya. Dan Mas Haidar perlu kita tahu, beriringan dengan kita bereksplorasi tanpa mutu, eksplorasi tanpa batas, transformasi sejati inilah yang akan menjadi katalis revolusioner tentunya. Kita merevolusi bagaimana ini merombak pola pikir, kemudian menata ulang sistem yang ada, kemudian tentunya kita menguatkan identitas daripada organisasi ini sendiri. Arah geraknya mau bagaimana. Ya, dengan determinasi yang tak tergoyahkan, kami, golden era tentunya, memantapkan diri untuk menorehkan pencapaian-pencapaian visioner yang luar biasa. Nah, karya-karya yang luar biasa tentunya, yang mana hal itu melampaui batas konvensional. Nah, kemudian setiap langkah ini bukan satu hal sekedar perjalanan biasa Mas Haidar, melainkan sebuah deklarasi superioritas, yang mana ini superioritas dalam hal intelektual, ekspresi, kemudian ketangguhan kolektif dan wujud nyata kejayaan yang abadi atau keagungan kejayaan yang abadi. Mungkin hal itu yang melatar belakangnya kenapa periode ini dinamakan dengan kabinet golden era. Oke, bisa kita simpulkan bahwa golden era itu merupakan era emas bagi kejayaan HMP Apalosa pada periode kali ini. Oke, lanjut. Kan kita baru-baru aja kita dilantik ya Mas. Pada bulan kemarin kita dilantik. Nah, sebenarnya apakah sudah ada tantangan terbesar ya pernah dihadapi pada selama di himpunan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita berbicara tantangan yang Mas Haidar, tentu yang namanya tantangan itu selalu ada tuh. Tapi kita selalu menerapkan khusus diri saya pribadi dan tentunya untuk teman-teman sekalian, teman-teman penggawa sebenarnya di HMP Apalosa, bagaimana kita jangan berfokus pada tantangan, tapi pada solusi.
kalau berbicara tantangan kita buka di sini tentu nggak ada habisnya dong, Pak. Iya, pasti. Maka dari itu satu hal yang ingin kita tekankan, kita jangan fokus pada tantangan tapi solusi. Karena dari tantangan tersebut yang akan membentuk, mengasah, memantik karakter kita, bagaimana hingga melaksanakan ini dapat menyelesaikan satu masalah, solving dengan berbagai faktor, berbagai parameter di dalamnya, bukan hanya mengambil keputusan sepihak, namun ada campur tangan semua pihak di sini. Dengan tujuan apa? Segala hal, keputusan atau kebijakan yang kita ambil untuk merumuskan atau menyelesaikan satu tantangan terlebih itu tidak merugikan berbagai pihak, merugikan salah satu pihak. Istilahnya kita murakabilah bagaimana tantangan ini teratasi tanpa kita menumbalkan atau kita ada dampak negatif lah terhadap pihak-pihak tertentu. Mau seperti itu. Oke, pastinya di setiap tantangan pasti ada solusi yang bisa dipecahkan ya. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah ngomongin latar belakang, bagaimana kabinet ini bisa terbentuk dan tantangan serta solusi yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada nggak harapan apa rencana untuk himpunan masa peternakan Apalosa di kabinet Golden Era ini untuk kedepannya? Mungkin secara garis besar kami sudah sampaikan di awal tadi bagaimana Golden Era ini terbentuk dengan latar belakang yang sudah kami sampaikan. Tentu hal itu bisa menjadi satu fokus yang mana harapan kami Golden Era ini dapat, kalau orang Jawa berkata asmo finario jopo ataupun nama adalah doa. Bagaimana kami menamai Golden Era ini juga tembus berhasil dan juga tentunya dapat diamalkan oleh teman-teman di himpunan masyarakat Apalosa dan juga tentu sesederhana kita dapat melakukan atau melaksanakan visi misi kami, visi misi kita bersama di HMD Apalosa sendiri, karena memang seperti yang Mas Haidar tadi katakan, himpunan ini adalah wadah yang inklusif, wadah bagi bersama. Tidak hanya golongan tertentu, circle tertentu tidak, tapi ini untuk seluruh masa peternakan di UNS sebenarnya. Dan malah wadah inklusif ini kita pengen membentuk insan-insan peternakan di UNS ini menjadi sesuatu insan yang responsif, progresif tentunya, dan juga bagaimana kita dapat berdedikasi atau bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Mas Haidar untuk melakukan visi tersebut, tentunya kita harus menyusun bagaimana terobosan-terobosan untuk tujuan-tujuan atau harapan tersebut dapat terlaksana. Biasanya bagaimana kita mencanangkan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tujuan kita ataupun visi misi kita terlaksana dengan sukses. Nah, bagaimana HMD Apalosa ini nanti sebagai himpunan atau organisasi kemahasiswaan di Fakultas Peternakan itu dapat hadir. Tentunya satu, dalam bersuara. Kalau menjamin tentunya kita tidak bisa menjamin, tapi istilahnya kita bersuara lah. Kita memperjuangkan suara-suara mahasiswa di peternakan UNS. Bagaimana mereka itu dapat mendapatkan hak-haknya sebagai seorang mahasiswa. Di sisi lain mereka telah melakukan kewajibannya di UNS dengan membayar uang kuliah tunggal dan biaya-biaya yang lain. Di sisi lain mereka juga harus mendapatkan haknya, fasilitas, kemudian kegiatan belajar mengajar yang aman dan nyaman, dan hak-hak yang lainnya. Dan tentu itu menjadi salah satu fokus kita untuk kita kawal bareng-bareng. Kemudian Mas Haidar, beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga terkait sumber daya mahasiswa. Bagaimana kita dimulai dari saya sendiri, dimulai dari teman-teman Apalosa, dan secara online untuk masa peternakan di UNS. Bagaimana kita itu intelek dan responsif dalam hal-hal isu yang berkaitan khususnya di sektor peternakan. Jadi segala hal kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh kebijakan terkhusus di sektor peternakan, kita nggak menelan mentah-mentah, tapi kita berusaha berpikir kritis, kita berusaha memandang ini bukan dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai sudut pandang. Apakah memang benar kebijakan ini untuk pro ataupun memihak kepada masyarakat, tentunya. Dan itu tentu hal yang
dengan kita tekankan di Apalosa tahun. Kemudian selanjutnya kita masih dalam mencetak ataupun kita hadir dalam memfasilitasi masa peternakan ini dalam mencetak prestasinya. Di sisi lain prestasi, kita juga harus menggelorakan kaderisasi, kepemimpinan, dan aspek-aspek lain di peternakan ini harus kita berjalan. Bagaimana kita kembali ke tadi, kita berusaha maksimalkan, wujudkanlah SDM paket ini berkualitas. Kita bisa bertengger, kita bisa bersanding dengan fakultas-fakultas yang lain. Tentunya hal ini harapannya nantinya dapat tercipta hal-hal positif ketika prestasi-prestasi yang membanggakan alma mater dan tentunya kembali ke tadi dedikasi kemanfaat bagi banyak orang. Oke, itu tadi harapan dan rencana terbesar untuk himpunan mahasiswa peternakan Alosa. Oke, kita aminkan bersama-sama. Semoga harapan yang disampaikan kepada Mas Tegar bisa terkabulkan untuk pada periode kali ini. Nah, seperti slogannya tadi, yaitu eksplorasi tiada henti, transformasi sejati, golden era berdedikasi. Apalosa, jaya, jaya, Apalosa. Oke, itu tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup Apa FM episode pertama. Terima kasih banyak Mas Tegar udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita. Dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Alozen ataupun teman-teman yang ada di luar sana. Buat kalian yang dengerin, jangan lupa tetap aktif dan peduli sama himpunan kita ya. Kalau ada ide ataupun saran, langsung saja sampaikan ke pengurus ataupun forum diskusi yang ada. Aku Haidar Dewa, pamit undur diri. Sampai ketemu di Apa FM selanjutnya. Bye!